Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Pak Nelson dalam pelajaran fisika. Di pagi hari ini kita akan mempelajari fluida statis pada bagian kedua, yaitu tentang tegangan permukaan dan viskositas. Baiklah, kita akan segera memulai. Pagi ini kita masih belajar fluida statis pada bagian kedua, yaitu tentang tegangan permukaan dan viskositas. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu selaput elastis. Nah, efeknya kita bisa lihat seperti gambar, nyamuk bisa hinggap di air tapi tidak tenggelam. Atau jarum peniti atau jarum tangan bisa juga tidak tenggelam, padahal terbuat dari besi. Tegangan permukaan timbul karena gaya kohesi zat cair tertarik ke bawah oleh berat benda. Sebagai akibat, resultan gaya ini membentuk selaput elastis pada permukaan zat cair. Nah, ini sebuah percobaan, sebuah kawat berbentuk C terbalik lalu dipasang kawat AB yang diberi cincin. Kawat AB ini bisa naik turun. Nah, lalu dicelupkan ke dalam larutan sehingga terbentuk membran. Nah, ternyata kawat AB tidak jatuh. Sekalipun dia punya gaya berat atau F ya. Kenapa tidak jatuh? Karena ternyata ditahan oleh kumpulan gaya-gaya kecil oleh membran ini. Jadi, ini yang disebut dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai gaya permukaan per satuan panjang. Secara matematis dirumuskan gamma sama dengan F per D. D itu sama dengan permukaan karena ada dua permukaannya jadi dikali 2. Jadi sama dengan F per 2L. F adalah tegangan permukaan, L adalah panjang permukaan, sedangkan gamma adalah tegangan permukaan. Kita lihat contoh soal. Sebuah jarum panjangnya 5 cm dan massanya 3 mg. Terapung di atas fluida. Tentukan besar tegangan permukaan fluida. Diketahui L sama dengan 5 cm. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. M sama dengan 3 mg. Miligram diubah ke kilogram. Jadi miligram ke gram ke kilogram jadi 10 pangkat min 6. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6. Ditanyakan besarnya tegangan permukaan. Pertama kita hitung dulu besarnya gaya atau berat. W sama dengan M kali G. 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 10
sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 Newton. Baru kita masukkan dalam persamaan. Gamma sama dengan F per 2L. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 per 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk koma, jadi 0,003 Newton per meter. Berikutnya kita lihat sudut kontak. Jika gaya kohesi lebih kecil dari gaya adesi, maka zat cair akan membasahi dinding. Bentuk permukaan zat cair menjadi cekung. Sudut kontak antara dinding dengan permukaan zat cair lebih kecil dari 90 derajat atau sering disebut sebagai meniskus cekung. Berikutnya, jika gaya kohesi lebih besar dari gaya adesi, zat cair tidak membasahi dinding. Bentuk permukaannya menjadi cembung. Sudut kontaknya lebih besar dari 90 derajat. Sering juga disebut meniskus cembung. Nah, efek dari gaya kohesi dan adesi tadi menyebabkan terjadinya kapilaritas. Kita lihat untuk air yang membasahi dinding, dia akan tertarik ke dinding bejana sehingga dia akan naik. Nah, kalau pipanya kecil, maka kenaikannya semakin besar. Sedangkan pada raksa tidak membasahi dinding kaca, jadi dia menjadi cembung. Nah, gejala kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pembuluh yang sempit atau disebut pipa kapiler. Nah, kita lihat kenaikan permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Dirumuskan secara matematis, H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR. H sama dengan kenaikan zat cair dalam pipa kapiler, satuannya meter. R adalah jari-jari pipa kapiler, satuannya meter. Gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya dalam kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Theta adalah sudut kontak antara permukaan air dengan dinding pipa. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah pipa kapiler berjari-jari 5 mm dicelupkan dalam air dengan tegangan permukaan 0,07 Newton per meter. Dan sudut kontak 60 derajat. Jika massa jenis air 1 gram per centimeter kubik, tentukan ketinggian naiknya permukaan air dalam pipa kapiler. Kita lihat
diketahui jari-jari 5 mm atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Gamma atau tegangan permukaan adalah 0,07 Newton per meter. Sudut kontak atau theta sama dengan 60 derajat. Rho adalah 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan adalah H, yaitu tinggi kenaikan permukaan air dalam pipa. Jawab. Kita masukkan, ini rumusnya tadi, 2 gamma cos theta per Ru GR. Kita masukkan angka-angkanya, sehingga kita peroleh 2 kali 0,07 dikali cos 60 per 1000 dikali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 3. Ya, 5 kali 10 pangkat min 3. Kita peroleh cos 60 kan setengah. Jadi kita peroleh 2 kali 0,07 adalah 0,14 kali 0,5 dikali 50, dibagi 50. Akhirnya kita peroleh 0,014 meter atau 1,4 milimeter. Berikutnya kita lihat viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan atau gesekan dalam zat cair. Ini sebuah percobaan air atau fluida dalam wadah dijatuhkan sebuah bola kelereng yang berbentuk bola ya. Maka bola ini akan mengalami gaya gesek atau gaya stroke yang besarnya 6pi eta RV. Nah, kita lihat besarnya gaya stroke atau gaya gesek ini bergantung pada kecepatan. Nah, secara keseluruhan kita tinjau ada 3 gaya yang bekerja pada bola kelereng ini. Pertama adalah gaya berat, itu berat kelereng itu sendiri. Yang kedua adalah gaya apung atau gaya Archimedes. Di minggu lalu kita sudah pelajari bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas, namanya gaya Archimedes. Yang ketiga adalah gaya Stokes, yaitu gaya gesek. Nah, kalau berat benda lebih besar, maka dia akan turun ke bawah. Jadi geraknya ke bawah, sehingga gaya gesek akan semakin besar. Nah, tadi ini besarnya gaya Stokes. Yang berikutnya besarnya berat benda. W sama dengan M kali G. M itu adalah Rho kali V. Jadi V itu volume ya. Rho kali V kali G. Volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Jadi kita ganti menjadi Rho kali 4/3 PR pangkat 3G. Itu adalah
berat benda atau gaya berat. Besarnya gaya Archimedes sama dengan berat air yang dipindah. M fluida yang dipindah dikali G sama dengan rho kali volume, karena volume air yang dipindah sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi diperoleh rho kali 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Nah, benda ini akan turun, awalnya dia dipercepat. Tetapi karena gaya gesek semakin besar, maka dia akan mencapai suatu keadaan terminal atau keadaan di mana bendanya turun dengan kecepatan tetap. Disebut kecepatan terminal. Hal ini terjadi ketika gaya-gaya yang bekerja jumlahnya 0 atau sigma F sama dengan 0. Jadi W dikurang Fs dikurang Fa sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan gaya-gaya yang ada ke dalam persamaan ini, maka akan kita peroleh persamaan untuk kecepatan terminal, yaitu Vt sama dengan 2 R kuadrat kali G per 9 eta dikali dalam kurung Rho B dikurang Rho F. R adalah jari-jari bola. Satuannya dalam meter. Eta adalah koefisien viskositas. Rho B adalah massa jenis bola. Dalam hal ini kelereng ya. Satuannya kilogram per meter kubik. Rho F sama dengan massa jenis fluida atau air. Satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Vt adalah kecepatan terminal. Satuannya meter per sekon. Kecepatan terminal ini disebut juga kecepatan maksimum. Karena setelah dia mencapai kecepatan itu, dia tidak lagi bertambah ataupun berkurang. Jadi itulah nilai yang terbesar. Makanya disebut kecepatan maksimum atau kecepatan terminal. Berikutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah kelereng berjari-jari 4 mm dijatuhkan pada oli yang memiliki viskositas 100 kali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter. Jika massa jenis kelereng 2,6 gram per cm kubik dan massa jenis oli 0,8 gram per cm kubik. Tentukan kecepatan terminal kelereng. Penyelesaian diketahui jari-jari kelereng 4 mili sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Koefisien viskositas sama dengan 100 kali 10 pangkat min 3
Newton sekon per meter. Rho kelereng atau kaca 2,6 gram per cm kubik sama dengan 2.600 kg per meter kubik. Rho minyak 0,8 gram per cm kubik sama dengan 800 kg per meter kubik. Ditanyakan V terminal. Jawab. Kita tuliskan rumusnya 2R kuadrat G per 9 eta dikali dalam kurung Rho B kurang Rho F. Tutup kurung. 2 kali 4 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan dikali 10 per 9 kali 100 kali 10 pangkat min 3 dikali dalam kurung 2.600 dikurang 800. 2.600 kurang 800 sama dengan 1.800. 1.800 dengan 18 dengan 9 kita bisa coret. Diperoleh 2. 4 kuadrat 16. Dikali 2, 32. Dikali 2, 64. Akhirnya kita peroleh 32 kali 10 pangkat min 5 dikali 2000 sama dengan 64 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon atau 0,64 meter per sekon. Baik, hari ini pelajaran kita cukup sekian dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang baru. Setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, silakan mengerjakan tugas yang sudah disediakan di kolom tugas, dikerjakan, difoto, dan diupload. Saya kira pelajaran kita hari ini cukup. Sampai jumpa minggu depan.